dahulu mengenai definisi dari tata kelola. Tata kelola menurut the OECD Principle of Corporate Governance meliputi seperangkat hubungan antara manajemen dan perusahaan, direksi atau dekom, antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan cara bagaimana tujuan tersebut bisa tercapai. Dapat kita ketahui bahwa tata kelola bukan merupakan hal-hal yang baru di kalangan perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh OJK, BUMN, bahkan lembaga-lembaga lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur tata kelola. Struktur tata kelola di sini ialah memberikan arahan mengenai tugas sehari-hari dengan mengelola risiko yang ada di dalam model bisnis. Struktur tata kelola ini harus menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana ia berdomisili. Di sini terdapat gambar mengenai struktur tata kelola ini sendiri. Struktur tata kelola memiliki 3 lapisan utama. Lapisan pertama yaitu governance, lapisan kedua yaitu risk management, dan lapisan ketiga yaitu internal control. Dapat kita lihat dalam gambar berikut ini bahwa lapisan pertama yaitu governance melingkari seluruh kegiatan perusahaan, baik risk manajemennya maupun internal kontrolnya. Sedangkan lapisan kedua yaitu risk management di sini untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang akan terjadi di dalam perusahaan. Lapisan ketiga yaitu internal control berfungsi untuk mewakili manajemen risiko secara lebih luas. Sedangkan arah panah-panah yang ada di dalam gambar ini menunjukkan arah arus informasi yang terjadi di dalam struktur tata kelola itu sendiri. Oke, next saya akan membahas mengenai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di sini dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan, tindakan, ataupun kebijakan perusahaan itu sendiri. Tidak semua para pemangku kepentingan memiliki dudukan yang sejajar. Beberapa jenis para pemangku kepentingan yaitu yang pertama karyawan. Karyawan di sini ialah orang yang terlibat langsung atau bekerja langsung dengan perusahaan. Yang kedua ada pelanggan, yaitu orang yang menentukan suksesnya perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga ada para pemasok barang dan jasa. Di sini para pemasok barang dan jasa memiliki kepentingan untuk menyukseskan perusahaan tersebut dengan memasok barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat ada para pemegang saham. Para pemegang saham di sini tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, tetapi memiliki kepentingan atas kesuksesan perusahaan. Yang kelima ada regulator, yang merupakan lembaga-lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur perusahaan, contohnya seperti OJK dan BUMN. Dan yang terakhir ada lembaga keuangan atau kreditur yang memberi pinjaman dan memiliki hubungan erat terhadap pemegang saham atas struktur permodalan perusahaan. Selain beberapa jenis para pemangku kepentingan yang sebelumnya sudah saya paparkan, ada juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun pengaruh terhadap perusahaan seperti para penilai perusahaan, analisis keuangan, asosiasi perusahaan sejenis, buruh serikat, dan juga para pesaing. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen senior. Menurut Wikipedia, senior manajemen ialah suatu manajemen tim yang merupakan manajemen tertinggi yang memiliki tanggung jawab harian untuk mengelola perusahaan. Manajemen senior ini dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara pertama, meningkatkan suatu komite resiko, yang kedua, menegaskan syarat-syarat pelaporan, dan yang ketiga, melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation. Oke, selanjutnya yaitu pemilik resiko. Pemilik resiko di sini ialah orang-orang yang bertanggung jawab untuk memonitor resiko-resiko yang akan terjadi di dalam tanggung jawabnya dan juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan yang tepat jika resiko itu terjadi. Menurut Institute of Internal Auditor mencatat tanggung jawab pemilik resiko ialah yang pertama, menilai atau evaluate apakah kegiatan ERM sudah dirancang dengan baik. Yang kedua, menilai atau akses kemampuan organisasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, menentukan apakah kegiatan ERM yang sekarang berjalan lancar sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, melakukan kegiatan pemantauan sehari-hari. Dan yang kelima, memastikan informasi yang diterima oleh manajemen senior atau dekom apakah sudah akurat. Yang akan saya bahas yaitu kegiatan assurance. Kegiatan assurance di sini dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal. Kegiatan internal dilakukan oleh auditor internal ataupun komite audit, sedangkan kegiatan eksternal dilakukan oleh KAP ataupun auditor eksternal itu sendiri.
Kegiatan audit internal dalam kelompok satuan SPI adalah kegiatan yang paling lazim memberikan jasa asuransi. Kegiatan audit internal harus dapat memberikan penilaian dan memberikan rekomendasi dalam memperbaiki tata kelola perusahaan untuk: yang pertama, membuat keputusan yang strategis dan operasional. Yang kedua, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya. Yang ketiga, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat yang dianut oleh perusahaan. Yang keempat, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif. Yang kelima, mengomunikasikan informasi mengenai risiko dan pengendaliannya ke semua unit yang ada di dalam organisasi. Dan yang terakhir, mengkoordinasi kegiatan dan mengomunikasikan informasi kepada Dekom, auditor internal dan eksternal, pemberi jasa asuransi, dan juga manajemen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar. Kepada Haidar saya persilahkan. Oke, dari sekian pemaparan tentang apa itu tentang tata kelola, kemudian struktur governance-nya, sekarang kita masuk ke bagian sistem dewan. Seperti yang kita ketahui, pasti hampir seluruh negara di dunia ini pasti ada namanya sistem dewan. Entah itu one tier board system ataupun two tier board system. Nah, apa sih yang dimaksud dengan one tier dan two tier board system ini? Kalau misalnya kita lihat di negara seperti Amerika, kemudian Inggris, mereka itu memiliki hanya sistem satu dewan atau disebut dengan one tier board system. Di mana sistem satu dewan ini berlandaskan hanya satu kepala. Artinya satu dewan ini dia itu berhak menjalankan seluruh aktivitas perusahaan sekaligus memantau serta mengevaluasi seluruh keputusan-keputusan yang ada di perusahaan itu. Oke, itu disebut dengan one tier board system. Sementara negara-negara seperti Indonesia kemudian Jerman, mereka itu banyak memakai sistem two tier board system, di mana dalam sistem itu memiliki dua kepala yaitu antara direksi kemudian komisaris, di mana direksi itu mereka itu yang memiliki peran untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas perusahaan untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Sementara komisaris, mereka itu memiliki peran penting untuk bisa mengevaluasi serta memantau seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh direksi. Dari dua sistem tersebut, ada beberapa kelemahan sekaligus kelebihan, dan itu disebabkan oleh beberapa poin. Di antaranya itu tentang komposisi pemegang saham pengendali dan bukan pengendali, kemudian pemegang saham keluarga dan bukan keluarga, kemudian tentang budaya, sekaligus tentang peraturan perundang-undangan tentang jumlah dan perbandingan anggota suatu badan dan lain-lainnya. Dari beberapa kelemahan serta kelebihan dari dua sistem tersebut, muncullah satu sistem lagi yang disebut dengan hybrid system atau yang disebut dengan sistem campuran. Di mana hybrid system ini sudah dipakai seperti contohnya di negara Jepang. Di mana negara Jepang itu memperbolehkan perusahaan-perusahaan yang ada di negaranya untuk bisa memilih sistem tata kelola mana yang sesuai dengan kondisi negaranya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian dari struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Apa sih tugas dari keempat bagian tersebut? Nah, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, Dewan Komisaris. Nah, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dikatakan bahwa Dewan Komisaris adalah bagian dari perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Jadi, Dewan Komisaris memiliki tugas utama yaitu mengawasi serta memberikan nasihat kepada Dewan Direksi. Yang kedua, direksi. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dikatakan bahwa direksi adalah bagian dari perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi, direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan demi kepentingan perusahaan.
Yang ketiga yaitu sekretaris perusahaan. Nah, sekretaris perusahaan merupakan organ pendukung direksi yang memiliki peranan penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di dalam perusahaan. Nah, sekretaris perusahaan ini juga memiliki fungsi dalam hal komunikasi. Jadi, sekretaris perusahaan ini merupakan perantara komunikasi antara pihak internal maupun pihak eksternal. Kemudian, hubungan para investor serta kesekretariatan pimpinan perseroan. Nah, sekretaris perusahaan ini diangkat dan diberhentikan oleh keputusan para direksi. Dan yang keempat yaitu rapat umum pemegang saham. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dikatakan bahwa rapat umum pemegang saham merupakan bagian dari perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. Adapun wewenang dari rapat umum pemegang saham antara lain yaitu dapat mengangkat dan memberhentikan anggota dari direksi maupun dewan komisaris. Nah, rapat umum pemegang saham juga berwenang untuk mengubah anggaran dasar. Itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai bagian dari struktur tata kelola perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pilar-pilar dalam struktur tata kelola. Nah, menurut Alexandria Roman terdapat 3 pilar tata kelola, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta security. Nah, apa maksud dari ketiga hal tersebut? Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Artinya, perusahaan harus dapat diamati oleh pihak eksternal. Perusahaan harus dapat memberikan informasi yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi tersebut harus mudah dipahami. Selanjutnya ada akuntabilitas, yang artinya penting bagi para pemegang saham untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada security atau keamanan, yang artinya seluruh data perusahaan haruslah terjaga dengan aman dari akses pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Berbeda menurut Governance Pro. Nah, menurut Governance Pro terdapat 8 pilar dari tata kelola, yaitu yang pertama ada rule of law atau aturan hukum, yang artinya tata kelola yang baik haruslah dilandasi dengan kerangka hukum yang adil yang dilaksanakan oleh lembaga yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. Yang kedua ada transparansi atau keterbukaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, transparansi artinya perusahaan itu harus dapat diakses oleh pihak eksternal. Jadi informasi terkait perusahaan haruslah mudah diakses dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga ada responsiveness atau peduli. Nah, tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses-proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan. Nah, konsep Corporate Social Responsibility merupakan etika bisnis sebagai bentuk kepedulian yang harus dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, ada consensus oriented atau orientasi pada kesepakatan. Nah, tata kelola yang baik memerlukan konsultasi nih untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara banyaknya para pemangku kepentingan. Nah, agar tercapai suatu kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk seluruh kelompok pemangku kepentingan, maka harus diadakan konsultasi sehingga dapat dicapai cara yang berkelanjutan dan penuh kehati-hatian serta kebijaksanaan. Yang kelima ada equity dan inclusiveness atau kesetaraan dan keikutsertaan. Tata kelola yang baik harus memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama bagi semua pemangku kepentingan. Yang keenam, effectiveness dan efisiensi. Efektif dan efisien. Artinya tata kelola yang baik berarti bahwa proses-proses yang dilaksanakan organisasi ini harus dapat memberikan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan dan harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya yang dimiliki. Misalnya seperti sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya lingkungan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Nah, prinsip dasar dari tata kelola yang baik, pemegang saham itu harus mengetahui nih siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa. Hal tersebut harus didokumentasikan dalam pernyataan mengenai kebijakan organisasi. Secara umum suatu organisasi itu bertanggung jawab terhadap mereka yang terkena dampak keputusan atau tindakan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir ada participation atau partisipasi, yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terbaik organisasi.
Namun secara umum terdapat 5 prinsip tata kelola perusahaan yang dikenal oleh masyarakat. Yang pertama yaitu transparansi, kemudian ada akuntabilitas, ada independensi, kemudian responsibility, dan yang terakhir ada fairness. Nah, transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu perusahaan harus dapat menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas. Perusahaan ini harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, ada independensi atau kemandirian, yang artinya untuk menjalankan good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan ini tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Nah, yang keempat ada responsibility atau tanggung jawab. Nah, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate governance. Dan yang terakhir itu ada fairness yang artinya kesetaraan dan kewajaran. Nah, prinsip ini menegaskan pentingnya perseroan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, yakni tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan gender, dan kondisi fisik. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Semoga mudah dipahami ya.